Malam di Bandung selalu menyimpan cerita yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang menganggapnya indah dengan gemerlap lampu kota dan udara dingin yang menenangkan, tapi ada juga yang melihat sisi lain dari kota ini, sisi yang dipenuhi misteri, mitos, dan kisah-kisah horor yang beredar dari mulut ke mulut. Salah satu tempat yang paling banyak dibicarakan adalah sebuah ruang terbuka hijau yang terlihat biasa saja di siang hari, tetapi berubah menjadi begitu mencekam saat malam datang. Taman Pramuka Bandung, tempat ini bukan sekadar taman biasa, melainkan lokasi yang diyakini menyimpan begitu banyak kisah mistis yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dari penampakan hantu, suara aneh, hingga cerita orang hilang secara misterius, semua berkaitan dengan tempat ini. Dulu, sebelum dikenal sebagai Taman Pramuka seperti sekarang, area ini merupakan lahan kosong yang digunakan oleh warga setempat sebagai tempat berkumpul. Seiring waktu, pemerintah mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau agar masyarakat bisa menikmati suasana asri di tengah padatnya kota. Di siang hari, tempat ini tampak aman dan ramai. Banyak keluarga yang datang untuk duduk santai, anak-anak berlarian, atau muda-mudi sekadar nongkrong di bangku taman. Tetapi begitu matahari tenggelam, suasananya berubah drastis. Angin dingin yang berembus di antara pepohonan besar membawa hawa aneh, seolah ada mata tak terlihat yang sedang mengawasi. Orang-orang yang melintas pun sering memilih mempercepat langkahnya, enggan berlama-lama di sana. Cerita tentang keangkeran taman ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Konon, banyak arwah penasaran yang bersemayam di sana. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang pramuka yang meninggal tragis saat mengikuti kegiatan perkemahan di area itu. Versi ceritanya beragam, ada yang bilang ia tersesat di malam hari dan ditemukan tak bernyawa. Ada juga yang menyebut ia menjadi korban kecelakaan tragis saat melintasi jalan raya di depan taman. Arwahnya diyakini tidak pernah tenang dan sering menampakkan diri dengan pakaian seragam pramuka lengkap. Tidak sedikit orang yang mengaku melihat sosok remaja dengan syal pramuka berdiri sendirian di dekat pohon besar, lalu menghilang begitu. Didekati, selain sosok pramuka itu, ada pula cerita tentang hantu perempuan berambut panjang yang sering terlihat duduk di bangku taman. Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Banyak saksi mengatakan bahwa sosok ini kerap muncul sekitar tengah malam, tepat ketika suasana taman benar-benar sepi. Kadang ia terlihat sedang menyisir rambutnya dengan jari-jarinya yang panjang. Kadang ia hanya duduk membeku seperti patung. Bagi yang tidak tahu, sosok ini terlihat seperti wanita biasa yang sedang menunggu seseorang. Namun, begitu didekati, tubuhnya tiba-tiba menghilang meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Cerita-cerita itu semakin diperkuat dengan pengalaman nyata dari warga sekitar. Beberapa pengendara ojek online yang sering melintas kawasan itu mengaku kerap merasakan gangguan aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki di belakang motornya, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang tiba-tiba merasa berat seolah sedang membonceng seseorang. Bahkan ada pengemudi yang bersumpah melihat bayangan putih melayang di atas jalan tepat di depan taman, membuatnya hampir menabrak karena kaget. Semua pengalaman itu menambah reputasi Taman Pramuka sebagai salah satu tempat paling angker di Bandung. Namun, kisah paling menyeramkan justru datang dari pengalaman seorang penjaga malam yang pernah bertugas di sekitar taman. Ia bercerita bahwa hampir setiap malam, terutama saat bulan purnama, selalu terdengar suara-suara aneh. Kadang terdengar teriakan minta tolong dari dalam taman. Kadang suara peluit pramuka yang ditiup berulang-ulang, padahal jelas tidak ada orang di sana. Pernah suatu malam, penjaga itu melihat sekelompok anak muda dengan seragam pramuka sedang berkumpul di tengah taman. Mereka tertawa, bernyanyi, dan seolah sedang berkemah. Tapi saat ia mendekat, semua lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan hanya rerumputan yang bergoyang tertiup angin. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani masuk ke taman setelah jam 10 malam. Ada juga cerita yang berkembang di kalangan anak muda Bandung tentang permainan uji nyali di taman ini. Konon, jika ada yang berani duduk sendirian di bangku tertentu,
Sambil menyalakan lilin, maka ia akan melihat sosok misterius datang menghampiri. Beberapa orang yang mencoba mengaku merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata dari hawa panas yang tiba-tiba berubah dingin, bau wangi bunga melati, hingga suara tangisan lirih yang terdengar dekat sekali di telinga. Ada yang berhasil kabur dengan selamat, tapi ada juga yang jatuh pingsan dan ditemukan keesokan paginya dalam keadaan linglung, seolah ingatannya terhapus sebagian. Sejak itu, permainan uji nyali tersebut jarang lagi dilakukan karena dianggap terlalu berbahaya. Keangkeran Taman Pramuka Bandung bukan hanya isapan jempol belaka. Beberapa peneliti fenomena gaib pernah datang untuk membuktikan cerita-cerita tersebut. Mereka menggunakan kamera khusus, perekam suara, hingga sensor suhu untuk mendeteksi energi tak terlihat. Hasilnya cukup mengejutkan karena memang ada beberapa foto yang memperlihatkan bayangan samar, mirip sosok manusia berdiri di antara pepohonan. Suara-suara aneh juga terekam, seperti langkah kaki, bisikan, bahkan tawa anak kecil. Padahal saat itu, taman dalam keadaan kosong. Bukti-bukti itu semakin menguatkan dugaan bahwa memang ada sesuatu yang menghuni tempat ini. Selain dari cerita pramuka dan sosok wanita misterius, ada juga kisah lain tentang penampakan tentara Belanda yang mondar-mandir di sekitar taman. Menurut cerita, area ini dulunya digunakan sebagai salah satu pos penjagaan pada masa kolonial. Banyak tentara yang gugur di sekitar kawasan itu, dan arwah mereka dipercaya masih bergentayangan. Beberapa orang mengaku melihat sosok pria dengan seragam militer lengkap berjalan di malam hari. Penampakan ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya menghilang. Anehnya, setiap kali sosok itu muncul, udara di sekitar taman langsung berubah menjadi lebih dingin dan terasa berat. Bagi sebagian orang, cerita-cerita horor itu hanyalah mitos belaka. Namun bagi yang pernah mengalami sendiri, mereka yakin ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar di Taman Pramuka. Salah satu pengalaman nyata datang dari seorang mahasiswa yang kebetulan melintasi taman sepulang kuliah. Saat itu, ia melihat seorang wanita muda duduk sendirian di bangku taman. Karena merasa kasihan, ia berusaha menghampiri untuk menanyakan apakah wanita itu butuh bantuan. Namun, sesaat sebelum ia sampai, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah aroma bunga melati yang menyengat. Mahasiswa itu lari terbirit-birit tanpa berani menoleh ke belakang. Pengalaman lain datang dari seorang supir angkot. Ia sering melintas di jalan depan taman pada malam hari. Suatu ketika, ia merasa ada seorang penumpang naik dan duduk di kursi belakang. Namun ketika ia melihat ke kaca spion, tidak ada siapa-siapa. Ia mengira hanya lelah dan mengabaikannya. Tapi beberapa menit kemudian, kaca spionnya berembun padahal tidak hujan, dan ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu semakin lama semakin jelas, sampai akhirnya ia memberhentikan mobil dan menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia melihat sosok pucat dengan mata hitam pekat duduk di kursi belakang. Saat itu juga, ia langsung kabur meninggalkan mobilnya. Di pinggir jalan, semua kisah itu hanya sebagian kecil dari misteri yang menyelimuti Taman Pramuka Bandung. Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan apa sebenarnya yang menghuni tempat itu. Apakah benar arwah pramuka yang meninggal, hantu wanita, berambut panjang, tentara Belanda, atau makhluk lain yang tidak diketahui asal-usulnya? Yang jelas, setiap kali malam tiba, taman itu seolah berubah menjadi dunia lain, penuh rahasia dan kegelapan yang menunggu untuk menjerat siapa saja yang berani datang terlalu dekat. Dan satu hal yang paling menakutkan dari semua cerita itu adalah fakta bahwa beberapa orang yang pernah masuk ke taman pada malam hari tidak pernah kembali dengan keadaan yang sama. Ada yang sakit misterius, ada yang tiba-tiba berubah sikap, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Itulah sebabnya, meski terlihat indah di siang hari, Taman Pramuka Bandung tetap menjadi salah satu tempat paling dihindari di malam hari karena tidak ada yang tahu apa yang benar-benar bersembunyi di balik bayangan pepohonan tuanya.